Malam itu langit Banyuwangi gelap seperti biasa. Angin berembus dari arah selatan, membawa aroma lembab dari sawah dan hutan. Tapi di salah satu sudut desa, suara langkah kaki berat terdengar menghantam tanah basah. Bukan satu, bukan dua. Puluhan orang bertudung hitam menyusup, pelan membawa senjata tajam dan wajah dingin tanpa ampun. Korban malam itu bernama Pak Tarman, seorang petani tua. Dikenal sebagai orang yang sering menyembuhkan orang sakit dengan cara tradisional, tapi malam itu gelar dukun berarti vonis mati. Kita harus mundur ke tahun 1998. Indonesia sedang kacau. Orde Baru runtuh. Presiden Soeharto lengser. Demonstrasi di mana-mana. Harga kebutuhan pokok melambung. Dan seperti sejarah kelam lainnya, di saat bangsa kacau, masyarakat bawah jadi kambing hitam. Di Banyuwangi sebuah isu berkembang liar. Banyak orang mati mendadak. Tidak ada bukti. Tidak ada otopsi. Tapi desas-desus bilang ini semua karena santet. Ketakutan massal pun menyebar dan ketakutan berubah menjadi amarah. Di awal Agustus 1998, gelombang pembunuhan mulai terjadi. Orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet, entah karena usia, cara berpakaian, atau karena menyendiri, diseret dari rumah mereka. Beberapa dipukul di depan umum, beberapa ditusuk hingga mati. Mereka bahkan dikubur hidup-hidup. Dalam sebulan lebih dari 100 orang tewas, tapi itu hanya angka resmi. Faktanya, banyak yang hilang tanpa jejak. Pertanyaan besar pun muncul, siapa pelakunya? Saksi mata mengatakan, para pelaku selalu datang malam hari. Terorganisir, diam-diam, menyerang cepat dan menghilang. Mereka dikenal sebagai ninja, karena berpakaian hitam dan bergerak tanpa suara. Sebagian percaya ini adalah ormas keagamaan ekstrim. Sebagian lain yakin ada keterlibatan aparat bayangan. Ada juga yang menyebut ini operasi pengalihan isu politik. Tapi sampai sekarang tidak ada pelaku utama yang benar-benar ditangkap dan diadili. Kami menemukan Pak Sudi, seorang warga tua di Kecamatan Glemore, yang menyaksikan malam paling berdarah di desanya. Saya lihat mereka datang bertujuh, naik motor, pakai tutup muka. Mereka seret Pak Marto dari dapur, mukulin pakai balok. Istrinya nangis, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Polisi waktu itu nggak ada yang datang. Apa Pak Marto benar-benar dukun? Enggak, dia cuma orang tua yang sering ngurut orang sakit punggung. Tapi ya kalau orang udah takut, semua bisa jadi dukun santet. Beberapa LSM dan peneliti HAM percaya bahwa ini bukan hanya soal ada santet. Ada skenario lain. Beberapa korban tokoh desa yang kritis, orang yang menolak perintah aparat atau pemilik tanah yang sedang bersengketa. Mungkinkah isu santet hanya kedok untuk menyingkirkan mereka? Tapi karena korban dianggap dukun, tak ada pembelaan. Masyarakat membiarkan media diam, bungkam. Hingga kini tidak ada memorial resmi untuk para korban. Tidak ada permintaan maaf negara. Bahkan sebagian kuburannya pun tidak bertanda. Tragedi ini tenggelam dalam kerusuhan besar 1998. Tapi
Tapi di Banyuwangi luka itu masih terasa. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya tumbuh dalam diam. Desa-desa yang menyaksikan pembantaian itu tetap sunyi, tapi bagi mereka yang selamat malam itu tak ada pernah dilupakan. Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa ketakutan bisa membutakan, bahwa fitnah bisa membunuh, bahwa di negeri ini tidak semua korban punya tempat untuk bicara, dan bahwa sejarah sering ditulis oleh yang kuat, sementara korban hanya jadi bisikan di malam hari. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Cerita-cerita nyata seperti ini bisa menjadi cermin kelam dari sejarah yang nyaris terlupakan. Terima kasih sudah menonton.